Ketika melewati tempat yang dianggap horor atau keramat, seringkali rasa takut dan was-was itu muncul. Apalagi banyak kisah mistis yang beredar di kalangan masyarakat yang semakin membuat bulu kuduk berdiri. Saking ketakutannya, sebagian orang pun mengucap salam atau permisi kepada jin yang dipercaya menguasai tempat tersebut. Mengucap salam atau banyak orang menyebutnya permisi diyakini sebagian orang sebagai bentuk minta izin dan perlindungan agar tak terjadi hal buruk, seperti diganggu si penunggu atau ditampakkan makhluk halus. Namun, apakah mengucapkan salam dan permisi di tempat yang dianggap keramat atau horor dibenarkan dalam syariat Islam? Pada prinsipnya, syariat Islam melarang kita untuk mengucap salam dan permisi di tempat angker dan horor. Hal ini pun tentu sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika setan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Fussilat ayat 36. Menurut ulama, bentuk meminta perlindungan disebut juga dengan istilah isti'azah. Isti'azah ini merupakan salah satu bentuk dari ibadah, karena di dalamnya berisi permintaan. Sedangkan setiap permintaan adalah doa. Maka meminta perlindungan adalah sebuah bentuk doa yang hanya boleh dipanjatkan kepada Allah semata. Bahkan isti'azah atau meminta perlindungan kepada jin penunggu tempat yang dianggap horor atau keramat bukanlah masalah sederhana, karena tak sedikit ulama yang memasukkan dalam kategori syirik, karena terdapat bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah. Mengucapkan salam atau permisi di tempat yang dianggap horor justru bisa membuat jin merasa semakin sombong. Hal ini dikarenakan jin berhasil membuat manusia meminta perlindungan padanya dan bukan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Jika mengucapkan salam pada tempat yang dianggap angker malah bisa menambah dosa bagi kita, lalu seperti apa syariat Islam mengajarkan saat berada atau melewati tempat yang dianggap horor? Saat kita merasa takut melewati atau berada di tempat yang dianggap angker, maka bacalah doa yang disunnahkan Rasulullah SAW. Khalwah binti Hakim As-Sulamiyah berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang singgah di suatu tempat lantas ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, maka tidak ada sama sekali yang dapat memudaratkannya sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Doa ini berisi permintaan perlindungan pada Allah dari makhluk yang jahat. Inilah keutamaan meminta perlindungan dengan kalimat Allah. Lalu, bagaimana jika yang dianggap horor itu adalah rumah kosong? Apakah mesti mengucapkan salam saat memasuki rumah kosong? Mengucapkan salam pada rumah yang tidak berpenghuni atau tidak ada seorang pun di rumah tersebut tidaklah wajib. Terlebih untuk rumah kosong yang terkesan angker atau horor karena lama tak dihuni sehingga tak terawat. Hanya saja kita disunahkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki rumah yang memang dihuni. Jika rumah yang tak berpenghuni, ucapan salam itu bukan untuk isi rumah, tapi untuk diri kita sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang masuk rumah yang tidak didiami, maka ucapkanlah Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang saleh. Hadis riwayat Bukhari. Namun kalimat itu tak berlaku jika ada keluarga atau pembantu di dalamnya, sebab kalimat yang diucapkan adalah Assalamu alaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Al-Quran Surah An-Nur ayat 61. Lalu bagaimana jika kita menganggap di sebuah rumah kosong terdapat jin muslim yang menghuninya, lalu kita mengucapkan salam untuk jin muslim tersebut?
Apakah hal ini dibenarkan? Dalam hal ini, tidak ditemukan dalil khusus yang menganjurkan mengucap salam kepada jin muslim ketika masuk rumah kosong yang dianggap angker. Kita hanya dianjurkan untuk mengucap Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, yang berarti salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang soleh ketika memasuki rumah kosong. Menurut ulama, salam ketika memasuki rumah, baik berpenghuni ataupun tidak, lebih ditujukan untuk diri kita sendiri. Salam yang kita ucapkan saat mau memasuki rumah merupakan bentuk perlindungan diri dari jin yang menyertai saat kita berada di luar rumah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk rumahnya dan menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika makan, maka syaitan akan berkata, kalian para syaitan tidak akan dapat menginap dan makan. Namun jika seseorang masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya, maka syaitan pun berucap, kalian para syaitan dapat menginap di rumah tersebut. Apabila seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan pun berkata, kalian para syaitan dapat menginap dan makan di rumah tersebut. Hadis riwayat Muslim. Menurut ulama kontemporer, hadis ini menunjukkan bahwa zikir seorang muslim ketika dia memasuki rumahnya, makan dan minumnya menjadi penyebab penjagaan dan perlindungan Allah dari jin. Sebab jin senantiasa mengikuti seorang muslim dalam seluruh keadaannya ketika masuk rumah, makan, minum, dan selainnya. Namun, jika seorang muslim mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin pun akan meninggalkannya, putus asa, serta tidak akan menyertainya, dan dia berada dalam penjagaan Allah dari makar dan tipu muslihat jin. Akan tetapi, bila dia lalai dari zikir, maka setan akan senantiasa menyertainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Wallahu a'lam.